Kalian tahu nggak sih ergonomi itu apa? Menurut Pusat Kesehatan Kerja di Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Ergonomi merupakan ilmu serta penerapannya dalam usaha untuk menyelesaikan pekerjaan dan lingkungan terhadap manusia atau sebaliknya, agar tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal mungkin. Salah satu aspek dari ergonomi adalah jam kerja. Jam kerja karyawan telah ditetapkan di Indonesia oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan ditulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 1. Berisikan mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja yang menganut dua sistem, yaitu sistem yang pertama adalah 7 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau sistem yang kedua yaitu 8 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Fenomena pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah merubah tatanan hidup dan aktivitas masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pada awal pandemi COVID-19, yaitu pada Maret 2020, sudah mulai menerapkan aktivitas work from home atau WFH di seluruh sektor non-esensial. Namun lambat laun seiring perjalanannya waktu, beberapa bulan terakhir ini, pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Terdapat beberapa kebijakan perusahaan yang kembali ke aktivitas seperti semula, yaitu bekerja dari kantor atau work from office. Terkadang, karena perubahan keadaan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat mempengaruhi kesehatan mental para pegawai. Salah satunya adalah jam kerja yang berubah secara drastis. Kondisi ini memerlukan adaptasi yang cepat untuk kembali menyesuaikan jam kerja yang telah ada. Namun seringkali, para pegawai belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, sehingga mengakibatkan kelelahan yang panjang dan berujung pada jam tidur yang berantakan, atau sering disebut insomnia. Insomnia adalah suatu gangguan tidur yang dialami oleh penderita dengan gejala-gejala, selalu merasa letih dan lelah sepanjang hari secara terus-menerus, yang terjadi lebih dari 10 hari, serta kesulitan untuk tidur atau selalu terbangun di tengah malam dan tidak dapat kembali tidur. Berikut adalah contoh kasus mengenai karyawan yang mengalami perubahan jam kerja. Kebetulan bekerja dan ada sedikit bisnis sampingan. Bekerja. Saya secara pekerjaan IT Project Manager. Sebagai creative designer. Saat ini lagi hybrid sih, jadi satu hari WFO, sisanya WFH, kecuali kalau ada agenda ke klien. Sedang WFH. Kalau lancar 1 jam, kalau macet bisa 1,5 jam sampai 2 jam di perjalanan. Biasanya antara 2 sampai 3 jam. Setelah pandemi justru mayoritas WFH terus. Saat pandemi dominan WFH dan untuk sementara waktu ini belum pernah WFO. Kalau kerjanya sih sama selama WFH, sama kayak WFO. Jadi mulai start bekerja itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Saat WFH 8 jam kerja. Sebenarnya kayak biasa istirahat 1 jam di jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kemudian paling kalau mengurus hal lain itu setelah jam kerja. Jadi mungkin di atas jam 5 sore baru saya bisa ngurus hal-hal yang lainnya. Ada waktu luang untuk mengurus hal lain seperti menjemur baju atau mencuci piring gitu bisa.
Saat WFH ada keuntungannya karena kalau misalnya WFO kan saya harus berangkat let's say 2 jam sebelum masuk kerja karena ada perjalanan. Pulangnya pun on time-nya pulang dari jam 5 sore, nyampe rumah bisa paling cepat jam 6 sore atau bisa jam 7 malam kayak gitu. Nah, kalau WFH kan berarti saya nggak ada tuh kepikiran untuk macet di jalan ataupun lama di jalan, apalagi lebih irit untuk bensinnya dan uang tolnya dan lain-lain sih. Keuntungannya saat WFH banyak ya, bisa mengirit karena tidak membayar biaya transportasi, terus bisa multitasking sekaligus mengurus banyak tugas-tugas di rumah seperti mencuci piring, cuci baju, segala macam gitu sih. Kalau kerugiannya karena saya bekerja di bidang project, kesulitannya adalah koordinasi antar tim. Jadi kalau WFO itu kita bekerjanya di satu ruangan dan kita langsung bisa koordinasi langsung muka ke muka lah bisa dibilang. Tapi kalau WFH mau nggak mau kan by online. Jadi kalau misalnya timnya lagi nggak online ataupun lagi nggak ada di tempat, kita kan nggak tahu tuh apakah dia benar-benar dikerjain ataupun sebenarnya malah tidur ataupun malah main dan lain-lain sih gitu. Kerugiannya paling cuma nggak bisa ketemu sama karyawan-karyawan yang lain. Kalau WFO dari jam berarti 8 jam bekerja, 9 jam dikurang 1 jam istirahat. Berarti 8 jam bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore di luar perjalanan. Saat WFO itu 8 jam kerja. WFO itu keuntungannya adalah kita bisa langsung koordinasi langsung ke orangnya. Ke orang itu mungkin lebih tepatnya ke tim, ataupun kalau misalnya ada fase training ataupun fase yang saya harus ke klien, yang tadinya bisa langsung melihat respon dari kliennya, kalau dari WFH kan hanya kelihatan dari via online aja, jadi hanya virtual aja. Jadi bahkan kalau misalnya dia nggak on cam kan kita juga nggak tahu sebenarnya dia apakah into ke dalam meeting tersebut atau enggak gitu sih. Keuntungan saat WFO cuma ini sih, jadi bisa ketemu secara langsung tatap muka gitu dengan klien dan juga dengan karyawan lain dari tim lain juga. Kalau dibilang perbedaan sebenarnya normalnya memang sama-sama 8 jam kerja. Cuman karena kita WFH, kadang-kadang tuh kita jadi bablas kerjanya. Bisa bablas terus sampai malam karena kan kita nggak ada fase namanya capek di jalan. Jadi misalnya jam 5 sore belum kelar, belum selesai, kita lanjut terus aja tuh. Kadang-kadang kelupaan bisa sampai malam seperti itu sih. Perbedaan WFO dan WFH alhamdulillahnya nggak ada sih dari jam kerja, soalnya tetap sama 8 jam. Dibilang sering sih enggak, cuman memang beberapa kali iya. Kelelahan dalam bekerja untuk sementara waktu saat WFH enggak sih. Kalau dulu waktu WFO tuh karena udah capek di jalan jadinya sering capek. Mungkin kalau kelelahan secara fisik di jalan itu karena WFO. Cuman selama pandemi ini kelelahannya karena kayak misalnya pekerjaannya terlalu banyak dan kita biarpun WFH jadi kerja sampai malam-malam, kita harus beresin kasus sampai malam, jadinya mau nggak mau lembur terus dan itu buat kelelahan juga sih. Biasanya kelelahannya terjadi saat WFO. Kadang-kadang iya. Susah tidur dulu waktu WFO lumayan sih kadang-kadang. Sangat mengganggu. Iya, lumayan mengganggu. Soalnya kalau di kantor jadi ngantuk, jadi pengen tidur.
Eh, biasanya yang saya lakukan adalah saya tutup laptop awalnya, karena kan kalau laptop masih on tuh secara otak tuh bawaannya mau kerja terus. Cuman kita paksa tutup laptop, kita paksa matiin lampu kamar sehingga kayak mengistirahatkan otak lah, lama kelamaan jadi terlelap. Intinya gitu sih. Cari momen buat tidur lah. Biasanya biar nggak insomnia ya berbaring di kasur aja gitu lebih awal. Untuk saat ini sih mau nggak mau kalau misalnya saya besoknya WFO, berarti saya nggak akan kerja sampai malam di hari sebelumnya. Jadinya saya paksa untuk tidur sehingga pada saat WFO bisa dibilang full power lah. Jadi dengan kondisi yang nggak kelelahan, nggak insomnia dan lain-lain. Kayak gitu sih. Sama kalau pada saat WFH pun saya akan kasih batas, kasih jarak untuk waktu bekerja dan waktu istirahat. Sehingga contohnya misalnya kalau misalnya saya siang itu agak santai, di malam misalnya lanjutin kerja, tapi saya batasin, let's say sampai jam 9 malam, saya paksa tutup laptop sehingga membuat kondisi di mana saya nggak memungkinkan buat bekerja lagi dan saya bisa istirahat gitu sih. Kebetulan karena WFH dan WFO itu jam kerjanya sama ya, tetap normal 8 jam, jadi masih bisa beradaptasi dengan baik. Berikut ini adalah beberapa tips untuk mengurangi insomnia dan cara adaptasi saat memulai aktivitas di kala work from office atau WFO mulai diberlakukan. Yang pertama adalah kurangi stres dan atur waktu kerja dengan baik. Lakukan aktivitas yang Anda sukai untuk meredakan stres yang dialami. Selain itu juga harus diimbangi dengan mengatur waktu dengan baik agar semua kegiatan berjalan seimbang. Yang kedua adalah buat playlist musik untuk tidur. Penelitian telah menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat meningkatkan kualitas tidur dan bahkan dapat membantu melawan insomnia. Pilihlah lagu dengan tempo yang syahdu dan merdu agar enak didengar dan memudahkan kamu untuk tertidur. Yang ketiga adalah merapikan tempat tidur. Menurut Sleep Foundation, menciptakan hubungan antara pikiran dan tempat tidur adalah suatu hal yang paling penting. Dengan demikian, usahakan merapikan tempat tidur dahulu sebelum tidur. Apabila kamu bekerja dari atas kasur, maka singkirkanlah hal-hal berhubungan dengan pekerjaan, seperti laptop dan lain sebagainya, untuk menciptakan suasana tidur yang nyenyak. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat.